Halo teman-teman, apa kabarnya? Hari ini aku mau ngebahas sedikit tentang tanaman binahong ya teman-teman. Nah, ini aku punya tanamannya di depan rumahku. Dan dia tumbuh di pagar rumahku. Tumbuhnya itu barengan sama koro ya, kacang koro atau kacang keratokku. Jadi ini kayak saling bersaing gitu. Ini harusnya memang udah dibersihkan sih, udah serimbun ini. Sekarang kita lihat ya teman-teman ciri-ciri dari binahong. Karena binahong ini punya kembaran namanya itu tanaman gendola ya, dan memang mereka tuh sangat mirip banget. Cuma sekarang kita bahas binahong aja ya teman-teman. Binahong itu adalah tanaman merambat ya teman-teman, seperti ini. Nih, dia sampai merambat sampai ke atas kayak gini loh teman-teman. Nah, lihat. Nah, kita bahas dulu dari daunnya ya teman-teman. Daun binahong itu kita lihat ya bentuknya hati seperti ini. Tuh. Cantik ya teman-teman. Ini ukurannya segini. Kadang kalau udah tua gitu dia tuh bisa sampai gede banget gitu ya. Yang di bagian luar sana tuh daunnya besar-besar banget. Nanti aku liatin ya. Nah, ini daun binahong ini kita lihat bentuknya hati, warnanya hijau ya, hijau normal, hijau cantik. Dia kalau dipegang itu halus, nggak ada bulunya sama sekali, halus banget pokoknya. Belakangnya seperti ini ya teman-teman. Terus pinggirnya juga nggak ada geriginya ya, dia nggak bergerigi lah pokoknya. Kalau dipegang ini seperti ini, rasanya tuh kayak empuk gitu ya, karena daun binahong ini seperti mengandung air gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dia dipencet seperti ini, tuh, nah kayak gini loh, kayak empuk gitu. Nah, daun binahong ini kalau misalnya direbus sama air tuh nanti dia hasilnya tuh kayak berlendir gitu ya. Jadi jelas di sini ada lendirnya di dalamnya. Seperti tanaman lidah buaya itu loh teman-teman. Kita lihat batangnya teman-teman ya. Kita lihat ya. Untuk binahong sendiri batangnya seperti ini. Ini aku punya binahong yang jenisnya batangnya berwarna merah seperti ini. Tapi ada kok yang batangnya tuh berwarna hijau. Nah, binahongku yang warna merah ini waktu dia masih kecil itu batangnya juga hijau, tapi kalau udah tua tuh warnanya jadi merah seperti ini. Keunguan ya, merah keunguan. Batang binahong ini kalau masih mudanya itu mudah dipatahkan. Tapi kalau dia udah tua itu susah dipatahkan ya. Jadi dia itu lelet banget gitu. Ini agak sulit ya teman-teman untuk dipatahkan. Nah, ciri utama dari tumbuhan binahong ini itu nanti di batangnya ada umbi kayu seperti ini. Tuh, muncul umbi-umbi kayu kecil ya. Dan ini nanti akan menjadi anakan baru. Biasanya tuh ada banyak akarnya gitu. Ini bisa ditanam. Nah, ini contoh umbi-umbi kayu yang bisa ditanam untuk anakan baru dari binahong. Kalau gendola itu tidak muncul umbi kayu seperti ini ya. Binahong merupakan tanaman obat. Seluruh bagian tanaman mulai dari daun, batang, hingga akarnya berkhasiat obat. Daun bisa langsung dimakan sebagai lalapan, dimasak, ataupun direbus untuk diambil airnya. Senyawa aktif dalam binahong memiliki aktivitas farmakologi sebagai antioksidan, antibiotik, antiseptik, antibakteri, anti jamur, antivirus, anti nyeri, dan anti peradangan. Manfaat pengobatannya antara lain untuk mengobati sariawan, gusi berdarah, batuk, sesak nafas, radang paru-paru, menyehatkan jantung dengan menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan menyingkirkan timbunan kolesterol pada dinding pembuluh darah, mencegah stroke, mengatasi gangguan asam lambung atau MAH, memelihara membran mukosa lambung, mengobati disentri, wasir, radang ginjal, radang usus, melancarkan haid, meningkatkan vitalitas pria, melancarkan buang air besar dan kecil. Binahong juga bisa membersihkan radikal bebas dalam tubuh untuk mencegah kanker, menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes, menyembuhkan asam urat, rematik, melancarkan peredaran darah, menstabilkan tekanan darah, sehingga bisa untuk mengatasi hipertensi dan hipotensi, mengobati anemia karena binahong mengandung banyak zat besi, mempercepat pemulihan kesehatan pasca operasi dan melahirkan. Lalu, protein dalam binahong dapat memacu pembentukan antibodi sehingga meningkatkan daya tahan dan stamina tubuh. Selain itu, binahong juga dapat mengobati gatal kulit karena bakteri ataupun jamur, menyembuhkan luka luar maupun dalam seperti luka bakar, luka patah tulang, dan luka setelah operasi, memperkuat daya tahan sel terhadap infeksi sekaligus memperbaiki sel yang rusak. Dalam dunia kecantikan, ekstrak binahong dapat mempercepat pembentukan kolagen loh, sehingga bagus untuk peremajaan kulit, mengencangkan kulit wajah, menghaluskan tekstur kulit, dan mencerahkan kulit. Bagus juga untuk membersihkan komedo dan mengobati jerawat.
Wah, banyak banget ya teman-teman manfaatnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan petik-petik beberapa daun pinang ya teman-teman untuk dijadikan minuman. Nah biasanya kalau pagi aku bikin minuman ini untuk 2 gelas ya. Biasanya kalau segelas itu aku petik 10 daun. Jadi kalau 2 gelas ya itu biasanya aku petik 20 daun. Ini daun pinang yang udah kita petik tadi. Habis ini kita cuci bersih, lalu kita rebus ya. Dan kita minum airnya. Ini ya teman-teman, air rebusan dari daun pinang tadi. Rasanya mirip banget seperti tajin. Itu loh air yang dihasilkan dari rebusan beras yang ditanak. Dan ini kalau aku rasain sih ada manis-manisnya gitu rasanya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.